Kalau gajinya sebanding atau enggak, yang pasti di atas UMR, yang pasti. Oke, itu udah pasti pasti di ya. atas UMR. Sama development karirnya lebih bagus sih Mbak ke depannya. Jenjang karirnya. Jenjang karirnya lebih bagus, dan sekarang kalau teman-teman cek di LinkedIn pun cyber security pasti banyak banget masihan perusahaan yang nyari. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet. Kali ini Minet kedatangan seseorang narasumber nih yang bakalan ngejelasin tentang penetration tester sama bug hunter. Kira-kira apa sih bedanya kedua pekerjaan tersebut sama hacker? Bakalan sama atau enggak ya sebenarnya? Artinya langsung aja tanpa perlu basa-basi kita sambut ada yang namanya Kak Jufri. Halo, selamat datang Kak. Oke Kak, sekarang boleh dong dikenalin dulu nih ke IT people, kira-kira namanya siapa, terus sekarang kegiatannya apa, lagi ngapain aja gitu. Hai IT people, perkenalkan nama saya Muhammad Jufri. Saya seorang junior lead pentester di PT Juk Solution Indonesia, sekaligus freelance bug bounty hunter. Oke, kan tadi aku sempat mention nih di awal ya, kakak kan sebagai pentester dan juga bug hunter. Mungkin banyak IT people yang belum tahu nih sebenarnya pentester sama bug hunter dengan hacker itu tuh sama atau berbeda sih Kak? Kalau pentester itu lebih ke job nama pekerjaannya ya. Kalau bug hunter sih sama sih, cuma lebih kalau bug hunter tuh lebih arahnya ke freelance. Kalau ke company kita biasanya namanya nyebutnya pentester. Kalau hacker itu kan hacker kebagi 3 ya, ada white hat, black hat, sama grey hat. Nah kalau pentester dan bug hunter tuh lebih ke arahnya ke white hat, karena kita ngelaporin dan nge-share sebuah celah secara ethical. Makanya disebut ethical hacker juga. Yes, betul. Lanjut. Oke Kak, kalau misalnya itu tadi tentang pentester, terus juga bug hunter dan hacker nih. Aku pernah baca kalau misalnya di website ada namanya bug bounty. Nah itu sebenarnya apa sih bug bounty itu? Kalau bug bounty itu lebih ke nama kegiatannya. Kalau bug bounty itu lebih ke kegiatannya apa yang kita lakuin, biasanya bug bounty. Ya, biasanya disebut bounty juga sih. Kan kita mencari bounty-nya itu, nominal uangnya itu, makanya bug dan bounty yang kita cari. Kalau bug hunter itu orang yang mencari bug itu tersebut. Oh oke. Kalau misalnya bug bounty itu nama aktivitasnya. Oke, itu ya IT people perbedaannya. Sebelum kita lanjut dulu nih lebih lama lagi nanti obrolannya, aku mau tahu dulu dong, kakak sebenarnya backgroundnya tuh sebagai apa sih dulunya? Mungkin boleh diceritain lah histori perjalanannya sampai akhirnya jadi pentester dan juga bug hunter sekarang. Oke, jadi pertama tuh ketertarikan dari pemrograman sih. Di SMP itu udah mulai coding, tapi karena peralatannya nggak ada komplit, jadi bolak-balik ke warnet lah, kayak zaman anak dulu. Kita mainan di warnet, habis itu belajar coding, lanjut ke SMK, selesaiin SMK di tahun 2011, jurusan rekayasa perangkat lunak atau pemrograman juga. Vakum hampir 10 tahunan lah, berhenti coding ya, paling coding simple. Tiba-tiba 2019 lanjut lagi ke dunia bug bounty itu. Karena backgroundnya sebagai pedagang juga aku Mbak, saya fokusnya di dagang aslinya. Setelah lulus SMK jadi berhenti, nggak lanjut ke kuliah lagi. Karena keluarga juga bilang fokusnya ke bisnis aja, lanjut di dagang. Karena berjalannya waktu, terakhir kan ada 3 bersaudara lah ada 6 bersaudara, cuma fokus buat online shop di 3 orang. Ada megang satu-satu marketplace sendiri-sendiri. Saya megang salah satu marketplace di tahun 2019. Tiba-tiba mencari bug lah secara iseng lah, nyari-nyari di sana. Terakhir ketemu lah bug pertama. Mungkin itu sih titik awalnya tuh. Kalau terjun di dunia bug bounty itu di situ sih. Oke, berarti kakak sebelumnya udah ada background IT ya sebenarnya? Iya, di SMK aja sih Mbak. SMK aja ya? 10 tahun yang lalu gitu kira-kira. Oke, berarti. Nah aku penasaran banget nih, kan dari awalnya jadi pedagang gitu ya, business owner nih, mengelola salah satu e-commerce gitu. Kok bisa, apa yang bikin waktu itu, coba iseng cari bug gitu? Jadi dari dulu ada ketertarikan juga sih Mbak, tapi lebih ke logik ya. Karena kan sering ngeliat kayak ada flash sale, ada apa, kayak bisa nggak ya diakalin ya kan? Ada lah kadang-kadang orang kan mikirannya bisa nggak ya diakalin ya. Terakhir nge-search, terus-terusan nge-search, tapi sempat nggak terlalu terjun banget soalnya lebih fokusnya kan ke bisnis. Pas lagi kena ada di corona waktu itu, langsung bener-bener kayak transisi, kayak bisnis kan bener-bener off.
benar-benar jadi benar-benar fokus belajar di situ. Sama ada salah satu saudara juga, dia nemuin bug juga di marketplace yang saya kelola juga, sempat diskusi sama dia kayak, oh bisa dibayar ternyata dari situ. Baru kayak, oh ya udah mulai hunting di situ deh. Kayak udah, oh ada sumber cuan nih ternyata dari sini. Lagi kan ya. waktu itu kan pas corona kayak, wah benar-benar harus cari side income lagi ini berarti. Apapun akan kulakukan tuh saat corona kemarin tuh. Oke, berarti belajar jadi bug hunter atau bug hunting ini otodidak ya? Iya, fully otodidak sih Mbak. Kalau bug hunternya ya, kalau ditanya, kan pernah ada pemrograman waktu SMK. Tapi SMK 11 tahun yang lalu, banyak banget transisi yang berubah kan. Kita harus belajar dari awal lagi. Dan mungkin kalau ditanya, ya lebih full ke otodidak. Berarti dengan ilmu yang 10 atau 11 tahun yang lalu, dengan pelajaran secara otodidak pasti nyari-nyari di website gitu, kira-kira apa sih Kak kesulitan yang Kakak temui selama belajar otodidak? Nyari resource itu sih Mbak, sama nyambungin titik-titiknya, pipeline sama roadmap-nya gitu sih. Itu kan, kita kan kalau belajar itu based on case ya. Jadi kita belajar nyari dulu bugnya, setelah itu kita stuck di satu tempat, kita kembali ke awal lagi, karena kan basicnya nggak begitu kuat, jadi lebih kembali ke awal, dan nggak ada jalurnya sama sekali kan. Kita kan belajarnya bener-bener random, ke kanan ke kiri, itu sih kesusahan terbesar ya. Nggak ada yang arahan sama sekali buat belajar di situ. Bener-bener nggak tahu setelah step ini harus apa, habis itu apa ya. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nyari bug itu kayak menentukan pengen di website ini deh gitu, itu sebebas mungkin ya? Iya, ada platformnya juga kan biasanya kita kan, ada dari platform nyediain, tapi kan tergantung platformnya. Kadang-kadang tiba-tiba nih harus nyari aplikasi Android. Kita kan, saya basic Android sama nol waktu dulu sih mulai, bener-bener nggak pernah coding Android, codingnya pun web. Jadi ya belajar ke Android dulu, nyari tahu apa sih biasanya celah-celahnya itu dan lain-lain. Mungkin itu sih Mbak, lebih banyak kembali ke pembelajaran lagi, jadi menghambat proses huntingnya itu karena nggak ada arahannya sama sekali. Oke, kalau misalnya berarti kan udah tahu banget nih ya celah-celah dan susah-susahnya nih kalau misalnya belajar sendiri. Tapi kira-kira kalau misalnya buat IT people, skill apa sih yang harus dimiliki seorang bug hunter? Skill yang harus dimiliki logikanya sih Mbak, logika pemrograman, mau itu 12-13 tahun yang lalu, kalau pernah coding mau kayak gimana pun, setidaknya kita tahu lah ketika kita baca codingnya, oh tracknya kayak gini, berarti kita harus nyari celahnya di sini, kayak kita lebih tahu lah tempat spotnya itu di mana, lebih ke logikanya itu. Paling enggak yang ngawang-ngawang banget lah ya gitu ya, berarti emang harus punya logika coding-codingan itu ya, walaupun sedikit gak apa-apa tuh ternyata. Oke, Kak, aku mau tahu dong, berarti udah berapa tahun nih? 3 tahun ya? Benar, 3 tahunan inilah kira-kira. 3 tahunan. Selama 3 tahun, kasus termenarik apa yang pernah Kakak temuin atau bug yang paling unik yang pernah Kak Jufri temuin nih? Kalau unik sih mungkin waktu tahun 2020 ya, bug ketiga itu. Bug ketiga tuh udah males-malesnya kayak nggak nemu-nemu. Tiba-tiba nemu satu bug itu, ya jalannya masih sama karena kan pembelajarannya masih susah kan waktu itu kan. Jadi muter balik ke belakang lagi belajar, sampai mempelajarinya tuh untuk satu bug ini padahal severity-nya low waktu itu, severity yang paling rendah. Tapi kita harus muter balik sampai terakhir ketemu satu bug ini dan di-fixing sama mereka. Di-fixing 1 bulan apa 2 bulan? Besoknya ini besoknya apa 1 bulan ya. Pokoknya kita langsung fixing nemu lagi di tempat yang sama. Dengan belajar lagi, kembali lagi, nyari metode baru lagi, baru di fixing lagi sama mereka, saya nyari lagi, balik lagi di fixing lagi. Proses stepnya tuh sampai 3 kali dapet, di fixing sama mereka bener-bener sampai udah nggak bisa sama sekali. Tapi proses 3 fixing itu bener-bener memperlancar untuk bug-bug lainnya lah, kayak lebih nggak susah lah bug yang lainnya lah, lebih effortnya lebih, karena untuk bypass 3 fixingnya ini benar-benar effortnya benar-benar top deh. Tapi di situ tantangannya ya. Sampai akhirnya jadi nggak bosen dan terpacu lagi semangatnya untuk nyari. Mulai muncul lagi semangat. Oh, berarti masih bisa lah ini untuk ngelakuin itu. Oke, berarti itu benar-benar tektokan sama perusahaannya terus ya selama 3 kali cari metode itu? Itu lebih ke platform sih Mbak, lebih ke platform. Itu website luar waktu itu, website finansial, dan itu platform luar. Jadi ya tunggu dari mereka
perbedaan waktu gitu-gitu sih paling sih Mbak. Misalnya kalau misalnya kita pengen cari bug di suatu website tertentu ya, kita perlu nggak sih mempelajari website itu? Kayak contohnya apa ya, misalnya kita mau cari bug di salah satu website e-commerce nih di Indonesia, kita perlu nggak mempelajari tentang website tersebut lebih dalam? Kalau ngambil pembelajaran dari bug pertama yang saya temuin pun, ya karena udah terbiasa di satu tempat itu kan, saya fokusnya benar-benar di marketplace itu, nyarinya fokus karena udah sering gunain itu kan, jadi kayak tahulah tempat-tempat mana ini yang bisa kira-kira diakalin, dicoba-coba gitu tuh. Kalau benar-benar kosong kita masuk itu, ya mending 1 hari atau 2 hari fokusin buat belajar fitur-fiturnya apa sih di situ. Baru lebih terjun ke pencarian celahnya itu. Berarti memang harus cari tahu dulu ya. Kalau misalnya benar-benar nggak tahu sama sekali susah ya? Iya, ya mbaknya kayak lihat masuk gua nggak tahu apa-apa kan, kita nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa, kayak wah ya nggak kelihatan mbak, nggak bisa masuk sama sekali. Iya benar-benar, itulah logikanya Analika. Oke, paling sering Kak Jufri menemukan bug itu di perusahaan apa sih? Maksudnya jenis perusahaannya ya? Paling Banyak sih mbak, mostly kayak financial service, apalagi kan backgroundnya pedagang ya. Mostly hitung-hitungan angka lah yang dicari lah. Paling ya kayak bug-bug unik seperti ngerubah nominal yang kalau mau mendaftar paket internet lah taruhlah kita nyari untuk merubah nominalnya mau bisa apa enggak, kayak business logic error, IDOR membaca data orang, maksudnya kayak gitu sih mbak bug-bugnya yang dicari. Lebih yang nggak bisa digunain alat scanner, jadi benar-benar harus human touch, harus orang yang nyari di sana untuk dapat itu bug. Nggak bisa kalau misalnya cuma pakai alat-alat yang otomatis gitu ya. Oke, sip. Oke, Kak kan udah jadi bug hunter selama 3 tahun. Kalau pentester udah berapa lama nih jadi pentester? Kalau pentester udah 1 tahun, September 2002 itu aku setahun. Kenapa sih aku jadi penasaran nih? Kenapa memutuskan pengen jadi pentester juga sampai akhirnya masuk ke perusahaan kakak saat ini? Kenapa ya? Aslinya kalau ditanya, kalau bilang passion nggak mungkin sih mbak. Kalau udah passion jadi kerjaan itu bukan passion lagi, udah jadi kerjaan gitu kan. Oh gitu ya? Lebih ke, ya ada salah satunya passion juga, cuma ada future development-nya lebih jelas ke depannya ini. Karena nggak bisa di-replace agak susah mungkin untuk di-replace dengan sistem pekerjaan ini nih. Bener sih, dan kedepannya yakin banget sih bakalan banyak banget perusahaan yang butuh jadi seorang pentester gitu ya, udah pasti itu. Oke, setelah ini udah jadi pentester, udah jadi bug hunter, ada nggak skill-skill lain yang pengen di-upgrade gitu, misalnya di bagian data mungkin, atau mungkin di bagian digital marketing mungkin yang nggak nyambung gitu, tapi ada nggak kira-kira? Jadi melakukan penetration tester khusus di mobile, sama ada satu lagi OSCP, cuma yang OSCP mungkin masih nanti lah mbak, tunggu prosesnya. Biayanya lumayan mahal, sekitaran 20-an juta. Jadi tunggu pelan-pelan lah nanti lah. Mungkin OSCP-nya ambil menunggu, nggak tahu tahun ini atau tahun depan. Oke, kita doakan semoga segera bisa achieve sertifikasi yang Kak Jufri mau ya. Oke Kak, kalau misalnya aku tanya achievement terbesar selama jadi bug hunter atau jadi pentester, ada nggak yang kayak aduh bangga banget deh? Tahun 2022 kemarin sih nih mbak, achievement bukan terbesar juga sih. Ya karena biasanya bug hunter tuh kalau udah kepepet banget, kayak udah wah butuh uang nih, nyari bener-bener fokus kan. Waktu itu bener-bener fokus di 2 bulan, dapat nominal yang lumayan besar, yang bisa liburan, bisa jalan-jalan lah, bisa beli perlengkapan laptop baru dan lain-lain. Itu bener-bener ya momen kayak wah, tapi mungkin itu kalau ada yang nonton, ya itu mah masih kecil mas, kayak masih ada yang dapat lebih besar dari itu sih mbak. Cuma manajemen waktunya apalagi udah di kantor kan, kita lebih ke huntingnya tuh pas malam, pas lagi malam-malam tuh udah capek kerja, lanjut, nah, ketika dapat itu prestasinya tuh kayak lebih semangat lagi sih itu mbak. Karena nggak cuma fokus ngerjain gituan aja ya, gitu. Oh wow, itu achievement sih. Emang orang kalau misalnya lagi demi uang tuh semuanya kayaknya dilakuin ya. Harus bisa sih itu mbak. Oke, ngomongin soal uang, menurut Kak Jufri sendiri sebenarnya worth it nggak sih jadi pentester atau jadi bug hunter? Ya, kan berkutik tuh, apalagi Kak Jufri kan jadi pentester nih full time, udah 9 to 5 gitu istilahnya ya. Malam-malam masih harus hunting lagi untuk bug. Harusnya itu tergantung niatnya kan, Iya sih, tergantung passionnya ya.
Kita belajarnya lebih ke belajar ulangnya lagi itu di bug huntingnya itu. Oh, refresh otak gitu juga ya? Karena kan harus tahu, kan kita pentest yang kita lakuin biasanya ya di situ terus. Kalau mau nyoba hal baru tuh lebih ke bug huntingnya kita. Kalau gajinya sebanding atau enggak, yang pasti di atas UMR, yang pasti. Oke, itu udah pasti di atas ya. UMR. Sama development karirnya lebih bagus sih Mbak ke depannya. Jenjang karirnya. Jenjang karirnya lebih bagus, dan sekarang kalau teman-teman cek di LinkedIn pun cyber security pasti banyak banget masihan perusahaan yang nyari, apalagi undang-undang PDP kemarin disahin kan. Ya, betul. Mau nggak mau perusahaan harus punya pengamanan sendiri, harus punya talent sendiri di perusahaan mereka itu. Iya betul sih. Nah itulah kira-kira ya kalau misalnya orang-orang masih bingung, aduh mau kerja apa, kayaknya boleh nih dicoba nih jenjang karir yang masa depannya kayak bakalan cerah nih kalau misalnya jadi pentester. Oke, kalau misalnya karena tadi Kak Jufri udah bilang development karirnya tuh bagus, kira-kira di tahun 2023 ini bakalan seperti apa sih seorang pentester gitu? 2023 ini sempat kayak pesimis kan waktu dulu karena dengar kabar resesi lah atau gimana lah. Tapi di lapangannya pun kayak perusahaan cyber security itu malah masih dapat income yang lumayan besar banget, malah gross profitnya tuh achieve terus rata-rata tiap tahun. Walaupun dalam keadaan apapun, karena kita kan kita kan servisnya terus-terusan ya. Jadi kita harus renew terus tiap tahun. Ya, dan nominalnya pun semakin besar perusahaan itu, semakin besar juga biayanya itu di sananya. Lebih jelas lah Mbak, yang kalau cyber security terdampak resesi untuk awal tahun ini masih belum terlihat jelas sih, lebih itu. Masih belum terlihat jelas hilalnya. Kalau resesi kayaknya untuk anak-anak cyber security nggak dulu deh gitu ya, nggak ikut-ikutan dulu. Oke, terakhir deh Kak, aku mau tanya. Kira-kira pesan dari Kak Jufri untuk IT people di luar sana, kira-kira gimana sih tips and trick kalau misalnya IT people mau terjun di dunia bug hunting atau mau jadi seorang pentester? Lebih ke belajarnya tuh, kan ada orang kadang-kadang mikir kan, aku mulai belajar sendiri sampai dulu benar-benar ngotot tuh dari jam pagi sampai malam benar-benar istirahatnya tuh tergantung passion juga sih Mbak. Lebih ke tumbuhin dulu passionnya, di kayak coba dulu beberapa hal kayak oh ya ini benar-benar hal yang bikin aku tertarik, sama cari di tempat yang biasa berkutatnya di mana itu. Kayak walaupun jangan pesimis kayak Facebook, Google, biasa mainan Google Ads atau gimana, coba aja di situ. Pasti ada lah, bisa lah kalau mamanya niat ya. Kayak kita belajar terus. Kadang tuh kalau bug itu lebih ke, ada juga kadang-kadang keberuntungan di bug itu ada. Kayak orang baru masuk, aku baru masuk itu pun sekali nyoba langsung dapat, kan kita nggak ada yang tahu kan. Apalagi ya nantinya di marketplace besar banget kan, pikirannya orang langsung nggak mungkin lah dapat di sini lah. Ya tapi buktinya aku sendiri dapat waktu itu. Emang keberuntungan nggak milih siapa orangnya gitu ya, siapa aja bisa dapat. Kayak buktinya itu. Masalahnya kalau misalnya udah mungkin experience di bagian bug hunting dapat langsung sekali tuh kayaknya nggak heran ya. Tapi kalau misalnya orang yang baru terjun terus langsung dapat, iya agak malah kagum banget, karena berarti orangnya fokus banget kan. Kita kalau di bug hunting itu kan kita nge-refresh satu endpoint itu sampai ratusan kali, bahkan 200-300 kali tergantung dapatnya sampai gimana kan. Kalau nggak dapet ya lanjut lagi lanjutnya. Makanya kalau umpamanya ada orang bilang bug hunting tuh ngambil waktu sejam 2 jam, berarti dia nggak terjun bener. Kita bisa sampai kadang-kadang 7 jam tuh nggak sadar, tiba-tiba udah 7 jam aja istirahat. Kadang adrenalinnya kalau udah ada nemu kayak satu tuh pasti lanjut lagi biasanya. Kadang-kadang nggak sadar waktu. Gimana ya mau nyebut bahaya, tapi kayaknya enggak juga sih. Seru-seru aja gitu ya. Berarti emang nih kunci tips and trick kalau misalnya dari Kak Jufri, kalau misalnya mau jadi seorang bug hunter adalah yang pertama logik. Harus punya logikanya yang baik gitu ya, apalagi kalau yang udah pernah ngoding. Yang kedua fokus. Kalau 1 jam 2 jam belum ada apa-apanya itu sih ya, cobain dulu sampai 5 jam, 7 jam, bahkan mungkin bisa jadi 12 jam itu bisa banget ya. Bisa banget gitu. Oke deh. Kak Jufri ada lagi yang mau disampaikan kira-kira untuk IT people di luar sana? Ya kalau umpamanya belajar ya harus difokusin lah. Banyak kan orang cuma asal pengen belajar, baru belajar berapa lama nyerah, mending lebih percaya prosesnya lah. Karena kalau mau ngandelin cepet susah lah.
harus tetap ada prosesnya. Betul, setuju. Trust the process. Masak mie instan aja 3 menit ya kan, nggak 1 detik jadi. Nggak langsung buka terus jadi. Jadi emang buat IT people di luar sana yang mau belajar apapun, belajar cyber security, data science, digital marketing, UI UX, semuanya itu pasti ada prosesnya. Nggak perlu takut gagal karena di setiap kegagalan itu pasti akan ada keberhasilan juga di depannya. Oke, untuk IT people di luar sana, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru tentang dunia IT. Minet Safira pamit undur diri dari Podnet. Bye! Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.